sore pemirsa, apa kabar Anda sore hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, walaupun udah sore dan agak-agak mendung, tapi kita harus tetap semangat, terus saksikan acara kita yang satu ini, apalagi kalau bukan ekonomi kreatif ya, sampai dengan pukul 18 waktu Indonesia Barat nanti ya pemirsa ya. Baik, ekonomi kreatif kali ini tidak kalah menarik dengan tema-tema sebelumnya ya. Kita akan membahas tentang mendulang untung dari usaha florist. Nah, kalau kita berbicara tentang ekonomi kreatif memang nggak ada habisnya ya. Tentunya kita di sini menghadirkan para pelaku ekonomi kreatif yang nantinya akan menginspirasi kita semua dengan usaha-usaha yang mereka geluti saat ini. Seperti yang satu ini, kita akan bahas tentang usaha florist di sini ya, dan nanti akan berkembang juga tentang usaha di ekonomi kreatif tentunya. Kita akan perkenalkan narasumber kita ada dua sore hari ini. Yang pertama ada Azmi Sakinah Nasution. Selamat sore Kak Azmi, apa kabar? Sore, alhamdulillah baik. Baik, sehat ya Kak ya. Dan yang kedua ada Bang Ashraful Rizal. Saya panggilnya Bang Rizal aja boleh? Boleh. Oke, Bang Rizal apa kabar? Baik, luar biasa. Sehat semangat ya Bang ya. Terima kasih sudah hadir. Wah, di sini kalau pemirsa lihat ya di hadapan kita nih di meja di depan Kori di sini sudah banyak bunga-bunga gitu ya. Kita akan bahas dengan Kak Azmi di sini. Kak Azmi boleh ceritakan dulu di sini usaha floristnya ini yang seperti apa? Karena banyak ya florist, ada florist yang memang store florist, apakah dia mendekor atau banyaklah kalau dari florist ini ya di usaha yang bisa dibuat dari florist. Kalau Kak Azmi sendiri ini lebih ke mana nih? Nah, kebetulan ini sebelumnya saya mau perkenalkan dulu. Ini saya dari Kinflower Medan. Kinflower? Ya, Kinflower Medan. Nah, Kinflower sendiri itu bergerak di bidang florist, khususnya itu buket, ada buket, ada table setting, ada vase flower juga, ada basket flower. Pokoknya yang berbau-bau bunga, Kinflower bisa nerima semua. Bisa semuanya. Ya. Boleh dijelasin Kak, ini kan menarik sekali ya, ada buket, kemudian table flower. Bisa dijelasin nggak satu persatu jenis-jenisnya itu yang seperti apa? Nah, kebetulan yang di hadapan kita sekarang ini adalah table flower. Ya, tapi di sini nanti ada vase flower. Nanti bakal aku rangkaiin, aku contohin. Untuk hari ini contoh yang aku bawa ini ada table flower sama vase flower aja. Table flower dan vase flower, oke. Kalau di buket sendiri, buket bunga itu biasanya untuk acara-acara apa sih Kak Azmi? Nah, kalau di buket bunga itu biasanya itu kita pakai untuk di acara wisuda, atau acara ulang tahun, atau acara perayaan-perayaan lainnya. Nah, biasanya juga bunganya kan ada dua jenis ya. Yang pertama ada artificial, itu seperti yang di sini. Terus itu yang ini ada yang fresh flower. Ada juga satu lagi yang dried flower. Itu Tapi seperti apa? dried flower itu bunga kering. Bunga kering ya. Jadi ada bunga hiasan ataupun bunga mati ya. Ada bunga fresh flower yang bunga hidup ya pemirsa, dan satu lagi bunga dry flower ataupun yang kering, bunga-bunga kering seperti itu pemirsa. Oke, nah memang zaman sekarang ini memang lagi in sekali ya buket gitu. Kalau ada acara ulang tahun kah, memberikan hadiah kepada pasangan, kepada teman, keluarga, biasa menggunakan buket. Apalagi kalau untuk acara-acara wedding ya pemirsa ya, pernikahan selalu ada tuh biasanya di akhir acara resepsi pernikahannya lempar-lempar bunga, hand bouquet-nya dilempar. Jadi memang ini sudah tidak bisa terlepas lagi ya dari kehidupan sehari-hari yang namanya buket bunga. Kemudian kalau table flower itu seperti apa Kak Azmi? Nah, table flower itu biasanya digunakan untuk seperti acara dinner bareng pacar gitu, atau acara bridal shower, acara ulang tahun juga bisa. Oh gitu, jadi memang mejanya yang dihias ya? Ya, mejanya yang dihias. Oh gitu. Biasanya kalau table flower, bunga yang digunakan yang jenis apa nih? Nah, tergantung sama customer juga biasanya. Gitu. Tapi kalau aku sendiri itu untuk sekarang masih lebih fokus ke fresh flower. Ya, atau memang flower. Permintaan lebih banyak ke fresh flower? Ya, permintaan juga sampai sekarang masih lebih banyak ke fresh flower daripada artificial.
apa nih keuntungannya ataupun kelemahannya begitu menggunakan fresh flower, menggunakan dry flower itu sebenarnya perbedaannya apa sih gitu Kak Azmi? Nah, kalau perbedaannya sendiri, yang pertama dari fresh flower ya Kak. Kalau fresh flower itu dia pastinya nilai keindahannya itu asli gitu loh. Jadi kita juga ngelihat fresh flower itu segar matanya. Tapi kelemahannya juga kalau fresh flower dia mudah layu, cepet Udah layu. betul. Ya, Bisa tahun berapa lama tuh? tahannya itu biasanya seminggu, paling Seminggu, tahan lama. juga Ya, seminggu ya? ya tahan. Tapi kalau misalnya kita pandai menyimpannya, Ya, merawatnya, ya. Terus kalau yang artificial itu kelebihannya yaitu Kak tahan lama Tahan bunganya. lama, Iya, cuman kadang dia kalau artificial itu dia ada bunga yang kelihatan palsunya gitu. Jadi nggak kurang segar gitu kalau dilihat. Betul kelihatan plastiknya Iya, gitu. iya. Kelihatan palsunya gitu pemirsa. Jadi memang benar kalau yang fresh flower itu selain dia memang ada aromanya juga kan ya, wangi, kemudian juga memang terlihat lebih fresh seperti itu ya, tapi memang tidak tahan lama dan kemudian takut cepat rontok nggak sih? Iya, Dari iya. putik-putiknya itu kayak gitu-gitu Mudah kan rontok ya, dia. mudah rontok. Jadi memang ada kelemahan dan juga kelebihannya begitu ya. Baik, kalau Kak Azmi sendiri di sini kan yang namanya usaha bisnis ini kan pasti membutuhkan yang namanya kerjasama dengan pihak lain gitu. Iya. Kalau Kak Azmi sendiri ini kerjasama kemana aja yang dijalin? Nah, biasanya kerjasamanya itu baru-baru ini aku lagi kemarin itu ngadain workshop. Ya, itu biasanya yang kemarin aku kerjasama dengan event konser. Ya, event konser. Juga kalau misalnya ada acara dari perusahaan-perusahaan mau buat workshop, itu juga bisa. Atau misalnya kerjasama dengan event organizer sih kebanyakan. Ya. Oke, seperti yang digeluti Iya, Bang Rizal di sini ya Bang Iya, Rizal ya. benar Boleh sekali. perkenalkan kalau Bang Rizal ini pelaku ekonomi kreatifnya di sini pemirsa ya. Bergerak di bidang apa Bang Rizal? Ya, kita saat ini fokus di bidang event planner and organizer, mulai dari 2018 yang lalu sampai saat ini. Oke, Gitu. event planner. Apa saja nih acara yang biasa dibuat? Wah, macam-macam. Mulai dari acara seminar, kemudian acara ulang tahun, syukuran, kemudian acara pelantikan-pelantikan organisasi. Kemarin sempat ada golf, wisuda sempat kita handle. Nah, ya memang beberapa event itu membutuhkan dekorasi fresh flower juga. Oh gitu. Jadi kerjasamanya. Wedding juga ya Oh sama. iya betul. Jadi kerjasama dengan Kak Azmi di sini sebagai pelaku usaha florist di sini sangat erat begitu ya, Pasti. tidak terlepaskan dengan event di sini pasti membutuhkan dekorasi yang menggunakan flower indah ini gitu ya pemirsa. Jadi memang ini kerjasama yang sangat baik karena memang satu usaha kalau dibuat kerjasama ini semakin besar. Kalau Kak Azmi sendiri keuntungannya apa bekerja sama dengan rekan-rekan yang lain? Apakah itu event organizer, event planner atau yang lainnya itu keuntungan apa yang dirasakan? Kalau keuntungan sih pastinya itu membuka relasi lebih banyak ya Kak. Semakin banyak yang kenal dengan florist kita, dengan usaha kita. Terus juga tambah melatih skill kita juga. Soalnya dia di setiap event pasti kan beda-beda permintaannya. Jadi kita juga bisa mengumpulkan portofolio namanya. Oh betul. Ya. Iya betul. Kalau Bang Rizal sendiri apa yang kenapa ini suatu usaha memang membutuhkan yang namanya kerjasama seperti Bang Rizal event planner bekerja sama dengan Kak Azmi sebagai pelaku usaha florist begitu? Ya, kalau kita di dunia IO pasti banyak stakeholdernya, mulai dari perizinan, kemudian vendor-vendor, pengisi acara, hiburan, sampai ke perlengkapan-perlengkapannya. Nah, dan setiap event itu kan ada temanya masing-masing. Nah, bagaimana tema untuk menghidupkan suasana, nah memberikan kesan yang luar biasa juga kepada audiens serta pengisi-pengisi acaranya. Nah, makanya misalnya kayak kemarin kita wisudaan di sebuah sekolah yayasan perguruan Islam. Nah, di situ
meja ngajinya kita kasih bunga-bunga nih. Oh iya. Jadi benar. yang memandang orang mengaji ditambah dengan bunga makin syahdu mendengar ngajinya kan. Iya, Nah, iya. kemudian di konsep-konsep event yang belakangan dilaksanakan itu mimbarnya itu dari diberikan table flower juga sekarang. Nah, supaya menambah kesan fresh ketika mendengarkan orang kata sambutan gitu. Baik, memang benar ya. Jadi kalau dari segi usahanya sendiri, event organizer ini juga nggak bisa sendirian ya Bang Nggak ya. bisa Nggak bisa sendirian. sendirian, pasti membutuhkan vendor-vendor yang lain begitu ya. Pasti. Apakah itu dari flowernya, floristnya begitu. Ataupun kalau acara wedding mungkin ada catering dan lain sebagainya, banyak yang terlibat gitu. Jadi memang untuk kerjasama ini memang harus dijalin secara baik. Kalau Bang Rizal bagaimana nih untuk menjalin kerjasama yang baik dengan para vendor yang lain? Ya, pastinya kalau kita jalin kerjasama, yang pertama komitmen. Bagaimana kita memberikan mulai dari ide, gagasan kita berikan kepada vendor. Nah, vendor pasti kan akan mengolah kembali nih, menyaring kembali apa yang kita berikan ide dan gagasannya. Nah, dari situ kemudian kita realisasikan sama-sama, dan setelah event kita biasanya lakukan evaluasi. Wah, Bang, kayaknya kurang di sini, cocoknya seperti ini. Nah, nanti ke depan event kita buat yang lebih bagus ya Bang ya. Nah, jadi vendor semangat juga kalau misalnya gitu. kita melakukan evaluasi tapi dengan tanda kutip yang positif ya. Iya, Nah, betul. kemudian pastinya berkaitan dengan pembayaran misalnya. Nah, kita harus komitmen juga untuk sesuai dengan perjanjian bagaimana sistem pembayaran. Nah, dan juga pastinya kualitas harus nomor 1 gitu. Baik ya, betul. Jadi nggak selesai acara itu udah gitu ya, harus tetap ada evaluasi ya. pasti. Jangan dipendem ya, ini nggak benar di sini, jelek di sini tuh jangan dipendem ya malah ya. Benar. Kebanyakan kan kadang gitu dipendem terus udah nggak kerjasama lagi tanpa ada evaluasi begitu ya. Ternyata evaluasi itu juga penting ya pemirsa ya. Jadi sama-sama memperbaiki supaya lebih baik lagi di event selanjutnya begitu ya. Wah, luar biasa. Baik, Kak Azmi, ini sudah berapa lama bergelut di Floris ini? Kira-kira sudah 2 tahun lebih ya. 2 tahun belakangan ya. Nanti setelah pandemi ya, bukan bukan Kira-kira 2021. Oke, 2021. Awal mulanya bagaimana Kak Azmi sehingga tertarik di usaha Floris? Kan banyak nih usaha-usaha yang lainnya yang bergerak di bidang ekonomi kreatif juga kan ya. Kenapa milihnya usaha Floris? Nah, kenapa saya memilih usaha Floris itu awalnya emang suka bunga. Karena menurut saya bunga itu nilai estetikanya tinggi. Iya. Ya, nilai estetikanya tinggi karena mulai dari dia segar sampai dia kering sekalipun masih tetap ada nilai estetikanya. Betul. Nah, awalnya itu saya adik saya ulang tahun gitu. Terus itu saya pengen nih ngasih bunga, tapi coba merangkai sendiri gitu. Terus tuh ya udah coba ngerangkai, lihat dari YouTube. Terus itu udah tuh lama-lama tambah suka ngerangkai bunga. Itu teman-teman saya pada mesen. Mesen. Ya udah sejak waktu itu teman-teman saya juga udah pada mesen. Ya udah deh berani untuk mutusin untuk buka Floris gitu. Oh wow, luar biasa. Berawal dari coba-coba ya, pengalaman sendiri ya, buat sendiri ternyata bagus, diapresiasi oleh teman-temannya dan akhirnya banyak yang pesen, ya kenapa enggak dijadikan usaha gitu ya, luar biasa. Baik pemirsa, saya juga mengundang Anda ya, silakan yang ingin bergabung sama kami boleh menghubungi kami di 0811 6100 386. Setelah yang berikut ini kami masih akan kembali tetap bersama kami di Ekonomi Kreatif. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Ekonomi Kreatif. Kita masih membahas tentang usaha Floris di sini ya, dan juga usaha dari Ekonomi Kreatif. Bang Rizal di sini IO begitu, event planner seperti itu ya. Baik, nah ini nggak lengkap rasanya kalau kita nggak melihat langsung bagaimana cara merangkai bunganya ya, karena kita sudah menghadirkan yang memang ahli dalam merangkai bunga. Kita boleh minta Kak Azmi untuk merangkai, kita perlihatkan kepada pemirsa di rumah. Apa-apa aja yang dibutuhkan Kak Azmi?
Nah baik, kalau ini kita bakal praktekin vase flower. Vase flower ya, oke. Vase flower yang pasti bahan utamanya itu bunga. Bunga apa aja biasanya Kak? Jenis Ya. apa aja yang cocok, yang cantik gitu? Nah yang cantik itu biasanya tergantung selera juga ya iya, Kak. betul. Di sini aku ada, ini namanya daun ruskus. Daun ruskus. Ini ada bunga aster, ada bunga garbera, ada bunga krisan juga, sama ada mawar. Oke, baik. Silahkan. Kemudian bahannya apa aja setelah itu, selain ini? Vasnya Selain bunga ada vas dan juga ada gunting. Oke, vasnya yang seperti apa? Yang ukurannya seberapa? Itu ada ketentuannya enggak? Sama, kalau untuk vasnya juga dia tergantung permintaan atau tergantung selera juga. Yang pasti vasnya yang tahan air, Yang karena tahan ini air. nanti bakal diisi air di dalamnya. Oh gitu, Ya. oke baik. Oke, silakan step by step kita perlihatkan kepada pemirsa ya. Yang pertama itu kita bakal memulai fondasinya. Fondasinya itu biasanya diawali dengan daun. Daunnya. Nah, Oke, daunnya ini digunting. biasanya kita letak di samping-sampingnya. Oke, ini dibuat jadi 3 Naikin lagi. bagian. Ya. Seukuran berapa? Ini kira-kira diameter 10 mungkin atau 12. 15 cm Oh, kayaknya. 15 ya. Nah ini daunnya ini dipotongnya berapa panjangnya gitu? Biasanya Batangnya. daun yang sepanjang ini biasanya aku bagi dua. Dibagi dua ya? Dibagi tiga. Dibagi tiga. 1, 2, 3. Karena Oke. ini kan vasnya agak pendek Pendek, ya. Jadi kalau kita masukin semuanya juga dia kepanjangan. Iya, berarti disesuaikan dengan Iya. ukuran vasnya ya pemirsa ya. Disesuaikan dengan ukuran vas bunganya. Supaya dia terlihat bagus aja, nggak tenggelam juga, Iya. juga nggak kepanjangan gitu ya. Iya, Oke, di sini mungkin pemirsa di rumah juga ada yang ingin mencoba ya, memulai merangkai bunga, boleh dicoba diikuti step-step dari Kak Azmi. Karena Kak Azmi juga sendiri tadi ceritanya mulai merangkai untuk merangkai sendiri, Iya, bukan merangkai sendiri. bukan ini ya, bukan langsung ke bisnisnya, tapi merangkai sendiri aja iseng-iseng. Awalnya itu di vas-vas botol bekas. Oh gitu. Iya. Beli-beli sendiri bunganya ke toko bunga. Oke, nah daun-daunnya ini Ya, daun-daunnya ini disematkan kita di kelilingin. pinggir-pinggirnya ya. Ya. Oke. Nah, terus kalau misalnya udah dirasa cukup nih bunganya, daunnya, kita mulai ke bunganya. Oke. Nah, ini nih kekurangan bunga kalau misalnya nggak diletak ke air dia agak layu. Oh, iya, Tapi kalau benar. misalnya ntar diletak ke air lagi dia bakal kembang lagi. Oh, bisa segar Iya, lagi ya? bisa se-magic itu. Luar biasa ya. Magic sekali. Nah, ini Iya. seperti ini kan bunga mawarnya ini kan udah mulai agak iya. layu ya pemirsa, Awas pinggir-pinggirnya durinya tuh, ya, Kak. kelopak-kelopaknya. Memang cantik tapi berduri Yes. ya. Iya. Ini agak-agak harus waspada kita. Tapi kalau kita masukin air lagi, diletak ke dalam vas berisi air, ini bisa kembali segar lagi ya? Bisa kembali segar Dan lagi. bisa tahan berapa lama? Kalau dia langsung ke air itu bisa lebih lama lagi daripada ke apa namanya? Busa. Ya. Busa. Oh, Ya, ke iya, foam. iya, ke foam. Selain media air ada juga namanya media foam. Kalau foam itu sebenarnya untuk pemula lebih bagus karena dia tinggal dicucuk-cucuk gitu aja ke Tapi foamnya foamnya. itu kering atau basah? Nah, kalau dia untuk bunga segar, dia itu foam basah. Kalau misalnya dia bunga artificial, dia pakai foam kering. Oh gitu. Ya, jadi dia foamnya ada 2 jenis. Sesuaikan dengan bunganya juga ya. Ya, Nah, kemudian kalau untuk merangkainya ini Kak, meletakkan posisi-posisi bunganya ini bagaimana caranya? kalau posisinya ini sebenarnya sesuai juga dengan selera kita ya. Asalkan dia jangan ada yang kelihatan kosong. Terus itu kalau misalnya di vase flower kita harus pandai yang namanya leveling bunga. Itu Nah, seperti apa? leveling bunga itu contohnya seperti ini. Ini kan dia ada yang segini nih. Panjang. Ada yang panjang, ntar kita buat ada yang pendek begitu. Ada yang ke samping.
gitu. Jadi dia memang membutuhkan kreativitas Iya, ya pemirsa benar. ya, nggak bisa asal-asal gitu. Jadi membutuhkan insting dan kreativitas begitu. Nah kita lihat, jadi untuk levelingnya juga ya, mana yang tinggi, mana yang rendah. Kemudian setiap sisinya itu memang membutuhkan kreativitas dan jiwa seni begitu ya. Ya, benar. Satu lagi aku mau ngasih tips kalau misalnya kita pengen bunganya agak tahan lebih lama, itu batang bunganya nih kita gunting mereng begini. Miring. Ya, miring begini biar dia meresap airnya lebih banyak. Oh gitu. Ya. Oh harus miring ya pemirsa, kayak mau nyetek gitu ya. Iya, harus miring. Oh, baik. Ini biasanya Kak Azmi membutuhkan waktu berapa lama buat? Nah, biasanya flower untuk ini. waktunya itu tergantung juga Kak. Kalau misalnya dia sekecil ini, dia biasanya 10 sampai 15 menit. Tapi kalau misalnya lebih besar lagi, mungkin butuh waktu lebih banyak lagi. Oke, baik. Kalau untuk orderan Kak, fast flower ini berapa banyak dalam sebulan? Nah, kalau untuk fast flower, dia termasuk yang jarang ya Kak, karena orang-orang juga lebih suka yang buket untuk acara. betul, iya, Tapi kalau misalnya fast flower ini, aku gunain di table setting. Di table setting ataupun ada sih beberapa yang mesen untuk ya dipajang di rumah aja Iya gitu. betul. Oh iya, berarti kalau table setting juga Kak Azmi buat fast flower ini ya. Iya. Oke, kalau untuk jenis bunganya terserah kita ya, mau Iya, berapa jenis, jenis, mau jenis bunga apa. Ya, biasanya tergantung kalau ada customer selera. yang mesen, mereka juga biasanya request kalau misalnya ada bunga-bunga tertentu yang mereka pengen masukin gitu. Ada bunga ekspor juga ya. Ya, Bunga ada apa? bunga impor. Bunga Nah, import ya, bunga import bunga apa aja tuh? bunga impor. Kalau bunga impor biasanya nih, ini kan ada mawar. Nah, ada juga mawar impor. Oh, yang warnanya apa tuh? Banyak macam-macam juga. Macam-macam juga ya. Bedanya Nah, dengan yang lokal? bedanya dengan yang lokal, dia memang agak lebih bagus, lebih tahan juga, lebih wangi. Kayak ini juga dia ada impornya. Banyak Kak kalau misalnya bunga impor itu, tapi harganya lebih mahal Lebih lagi. mahal ya, betul. Dan carinya kalau untuk di Medan sendiri, di Sumatera Utara sendiri agak lebih susah. Karena dia banyaknya yang impor itu jualnya di Jawa. Oh gitu. Karena mereka impornya dari luar negeri. Nah, kalau Kak Azmi sendiri di sini bunga-bunganya ini dari mana? Apa memang punya perkebunan bunga Oh, gitu bukan. kan? Atau belanjanya di mana bunga-bunganya? Kalau Kak Azmi? biasanya saya belinya di supplier-supplier bunga lokal sih Kak, karena selain mendukung ini pertanian lokal juga ya Kak, kita ya. Biasanya yang supplier-supplier aku ini mereka ambilnya dari Brastagi. Oh iya. Karena kan kita terkenalnya bunganya di Brastagi ya Kak ya. Betul. Jadi ini kerjasama juga ya dengan para supplier, Iya, kemudian benar. petani-petani lokal juga. Seperti itu ya. Wah, Kak, ini sudah udah jadi. selesai. Ya. Wah, Bisa cantik diputar-putar. sekali. Nih, bisa Boleh diputar-putar. Boleh dilihat nih pemirsa. Wah, cantik sekali. Oke, sudah ada penelpon masuk ini seperti. Halo, selamat sore. Dengan siapa di mana? Dengan siapa? Mohon maaf, suaranya kurang jelas. Halo, Iya, Binsar di Medan. Pak Binsar. Di Medan, Oke, di Medan. Silakan, Pak. Ingin bertanya apa? Dengan siapa? tanya ke Mbak Ani. Mbak Ani, dalam suatu rangkaian bunga perlu nggak perpaduan warna khusus? Ada trik-triknya nggak? Atau tips ya untuk perpaduan warna dalam rangkaian bunga itu agar terlihat bagus gitu? Iya, baik. Misalnya warna apa ke warna apa gitu, matching-matchingnya biar tampilannya bagus gitu. Makasih ya. Iya, baik. Terima kasih, Pak Binsar. Wah, ini tertarik juga sepertinya ya untuk merangkai bunga ini untuk perpaduan warna. Apakah ada trik-trik khususnya begitu? Warna ini harus dengan warna ini, begitu-gitu. Kak Azmi ada tidak? Iya, pastinya ada salah satu kunci di bagusnya bunga rangkaian kita itu juga harus ngelihat warnanya. Seperti yang ini
kita pakai warnanya temanya agak pink-pink gitu. Tapi kalau misalnya kita buat pink semua itu bakalan mati warnanya, jadi nggak bermacam-macam. Tapi kalau misalnya kita kombinasi dengan mungkin ini ada warna ungu sedikit, ada pink fuchsia sedikit, dan juga ada warna putih, ada warna hijau-hijaunya, pasti bakal lebih cantik. Tapi kalau misalnya kita mungkin kalau kita paduin dengan warna biru nih, warna biru mungkin agak nabrak sedikit. Iya, benar, Jadi benar, kita benar. juga harus tahu nih dasar-dasar warna apa aja yang mau kita buat. Sama kalau untuk warna juga tergantung permintaan customer. Ya, pokoknya warnanya jangan nabrak aja gitu. Iya, harus nada disesuaikan dengan tema juga mungkin ya. Kadang kan ada juga yang sukanya tema-tema pastel Ya, kayak pastel, gitu-gitu ya. Oh gitu, jadi memang harus dirangkai dengan warna-warna yang bervariatif, tapi harus tetap senada gitu ya, tetap nyambung lah ya, jangan tabrak-nabrak, kelihatannya juga kurang bagus. Seperti itu ya Pak Binsar ya. Boleh silakan yang lain yang juga ingin bertanya ataupun ingin sharing-sharing boleh ya, silakan di 081161000386. Baik, wah ini cantik sekali. Kak Azmi, kalau segini biasanya dijual berapa? Nah, kalau ini tuh biasanya sekitar 200 sampai 250 sampai 300 gitu aja sih, Oh Kak. gitu. 200 Kalau ya. harga itu dia tergantung apanya sih Kak? Tergantung dari Tergantung, ukurannya kah? Jenis iya. bunganya kah atau apanya? Yang pertama tergantung dari jenis permintaan bunganya, mau bunga lokal atau impor. Yang kedua itu dari jenis ukurannya. Itu aja sih Kak biasanya. Yang buat mahal juga itu kita ada jasanya. Ya. Betul, itu yang memang penting di situ, Iya. jasanya, kreativitasnya itu tak ternilai Iya, begitu ya Kak Azmi ya. Luar biasa. Baik, saya kembali ke Bang Rizal. Bang Rizal, Yes. kita lihat sini kan kalau Kak Azmi memulai karirnya di sini usaha floris berawal dari hobi seperti itu ya, yang kemudian diseriusin jadi bisnis. Kalau IO sendiri Bang Rizal sebenarnya apa sih yang dibutuhkan awalnya itu harus apa begitu ya, karena mungkin anak-anak muda di luar sana banyak juga yang tertarik ingin membuat IO sendiri begitu ya, event planner sendiri. Apa saja yang diperlukan untuk membuat suatu event planner? Ya, pasti yang pertama perlu niat ya. Nah itu dia. Kalau nggak niat, bentar aja pasti bosan gitu ya. Nah, kemudian kalau aku pribadi kemarin mulai IO itu dengan hobi juga, hobi menyelenggarakan kegiatan, kemudian hobi berinteraksi dengan orang-orang, nah dan hobi berkreativitas. Nah, jadi apa namanya, pekerjaan base dari hobi gitu ya. Itu pasti Nah, menyenangkan ya. pasti senang kan kita jalaninnya. Nah, kemudian kenapa kita harus bisnis? Ya pertama pasti butuh duit juga kan. Ya mungkin kita lihat sekarang apa namanya, kesempatan kerja sudah semakin kecil, makanya kita harus membuka lapangan pekerjaan juga mungkin. Nah, kemudian untuk ber-IO ini juga kita mau ningkatin kualitas di daerah kita juga. Kalau misalnya nggak ada IO, mungkin event-event di daerah itu jadinya acak-acakan. Nah, iya. Jadi ya cuman sekedar-sekedar aja. Tapi kalau dengan ada IO, maka kalau kegiatan-kegiatan di daerah jadi bisa berkelas dan juga tersusun dengan rapi, mungkin gitu. Ataupun ya kalau misalnya acara kekeluargaan menjadi lebih syahdu, kemudian lebih berkesan juga. Nah, dan juga dengan kita membuat IO, kita memberikan jasa kepada klien kita supaya mereka nggak capek lagi, supaya mereka nggak pusing lagi untuk mengonsep dan menyiapkan acaranya gitu. Betul, iya benar sekali ya, setuju sih, karena memang kalau acara-acara itu kadang suka pusing ya, harus ini harus itu, kemudian terlalu banyak masukan gitu kadang ya, kalau kita rame-rame itu harus ini, yang satunya pengen yang ini. Jadi memang kalau ada event planner lebih tertata, lebih rapi, dan lebih kitanya nggak capek gitu ya, seperti itu. Tapi kan di sini Bang, di Sumatera Utara sendiri, di Kota Medan banyak sekali ya sudah IO gitu, event planner yang mulai bermunculan gitu. Bagaimana caranya Bang Rizal mempertahankan
IO-nya dengan yang lainnya, di tengah-tengah banyaknya IO-IO yang lain gitu ya Bang Rizal ya. Tapi dijawab setelah sejedah ini ya Bang Rizal ya. Oke pemirsa, kami akan kembali lagi setelah yang satu ini, tetap di Ekonomi Kreatif. Ya pemirsa, terima kasih masih setia menyaksikan Ekonomi Kreatif ya. Tadi sebelum jedah ya, saya menanyakan ke Bang Rizal bagaimana caranya mempertahankan usaha event planner ini di tengah banyaknya saat ini IO-IO yang mulai berjamur begitu ya pemirsa ya. Bagaimana cara Bang Rizal mempertahankan customernya begitu supaya tetap mempercayakan event planner ya Bang Rizal begitu. Yes. Nah, jadi kalau saya sendiri, mungkin kalau kita buat usaha, nggak bisa kita sendirian. Kita nggak bisa one man show ya, biasa dibilang orang. Nah, makanya kita harus juga berkelompok, kita harus bergabung juga di organisasi-organisasi. Misalnya kita bergabung juga di HIPMI Perguruan Tinggi Sumatera Utara, kemudian di Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional yang Sumatera Utaranya juga. Nah, jadi dengan begitu kita harus ikut di dalam ekosistem para pelaku-pelaku usaha. Jadi kita bisa saling sharing di situ bagaimana meningkatkan atau upscaling dari usaha mereka. Nah, dan kita bisa buatkan juga di usaha kita. Nah, kemudian untuk meningkatkan kepercayaan, pastinya dalam membentuk usaha ini kita harus berbadan hukum. Nah, nggak bisa usahanya gitu-gitu aja. Walaupun kita masih UMKM, kita udah bisa daftar PT perseroan terbatas. Nah, jadi dengan kita membuat PT, kita bisa upscaling usaha kita. Kita bisa main di ranah tender-tender, kemudian lebih besar lagi untuk angka daripada project eventnya. Nah, dan juga pasti kita membuat portofolio kita semakin meningkat, sehingga ketika kita ketemu dengan orang baru, nah kita bisa memberikan informasi kita sudah pernah laksanain event yang seperti ini. Nah, dan juga untuk menjaga ataupun supaya reorder dari klien kita yang sebelumnya. Nah, kita memberikan post event report setelah eventnya dilaksanakan dan melaksanakan evaluasi juga bareng-bareng. Nah, jadi ketika acara selesai, klien kita nggak ngerasa wah ini cuman selesai, makasih ya dadah gitu, enggak. Nah, tapi kita gitu ya. ayo Bang. Nah, jadi kemarin event kita kurangnya di sini. Dan ke depan kalau kita mau buat lagi, kita bisa buat lebih baik. Nah, dengan seperti ini. Nah, akhirnya klien kita yang sudah pernah kerjasama dengan kita yakin untuk dan optimis ke depan eventnya bisa lebih baik lagi. Walaupun yang kemarin udah ada baik gitu, tapi bisa lebih baik dan ada kreativitasnya yang lebih baru lagi. Biasa gitu. klien suka ngasih masukan nggak atau kritikan, ini kemarin kok gini sih gitu, udah nggak sih? Kritikan pedes ya, ada ya, tetap pasti ada. Ya. Nah, kritikan pedes itu pasti kita menjadi masukan kita yang luar biasa, karena ide itu kan nggak mungkin dari kita sepenuhnya. Ada ide-ide yang diinginkan dari sudut pandang lain mungkin, sehingga kita harus make decision untuk merealisasikannya bagaimana nih. Nah, pasti setiap klien punya kebiasaan, atau misalnya perusahaan punya kebiasaan dari perusahaannya, organisasinya juga begitu. Nah, kita akan masuk ke dalam mereka, bagaimana mereka menjalankan seperti biasanya, tapi dengan kita poles lagi supaya kegiatannya lebih rapi, vendornya lebih bagus, nah dan penampilannya juga lebih bagus gitu. Baik, tetap mempertahankan budaya-budaya perusahaan mereka. Benar. Begitu ya. Kadang kan memang ada yang harus begini pakemnya, harus begini gitu. Itu tidak harus kita rubah total gitu, tapi tetap kita ikuti, tapi dipoles supaya lebih rapi aja begitu ya. Wah, luar biasa. Jadi itu dia membedakan Bang Rizal dengan IO-IO yang lainnya, yang saat ini memang banyak ya anak-anak muda yang mulai membuat. Tapi kita tetap IO, dukung ya, gitu. kita tetap dukung. Tidak menjadi saingan gitu nggak ya? Kita tetap sama-sama dukung. Kalau ada teman yang mau buka IO, silakan ayo kita diskusi bareng-bareng. Nah, nanti kita
kalau kebetulan kita udah ada event di tanggal segitu misalnya, nah kita bisa kolaps nih, yuk bareng yuk Oh, wow. kerjain bareng-bareng. Nah kan jadi buka rezeki kan. Betul, betul, gitu. betul. Wah, luar biasa. Event yang paling besar yang pernah dibuat apa, Bang Rizal? Event yang paling besar mungkin belakangan kita di dalam 2023 ini alhamdulillah bareng-bareng yaitu kolaborasi dengan IO teman juga kita buat festival musik. Nah, yang kemarin di bulan 3 yang lalu kita undang 4 artis nasional hadir ke Medan. Pada saat itu memang COVID baru selesai kan, Oh, jadi iya. keran event baru dibuka dan kita baru bisa laksanain event yang dihadirkan dengan dihadiri kurang lebih 5.000 sampai 6.000 orang kemarin. Nah, mungkin itu sih sejauh ini yang besar. Iya. Mudah-mudahan ke Yes. depan bakal ada event-event besar lainnya ya. Mudah-mudahan. Baik, saya ke Kak Azmi kembali. Kak Azmi, kalau untuk memulai usaha florist ini, modal awal yang dibutuhkan berapa, Kak? Modal awal itu sebenarnya mungkin nggak sebanyak yang dikeluarkan oleh event organizer. Ya. Cuma mungkin modalnya beda-beda Kak. Kalau kita mau buat buket bunga, itu modalnya ya kita beli bunga dan wrapping. Itu modal yang harus selalu dibeli ulang. Tapi kalau misalnya seperti gunting atau gunting sih, kalau gunting kan kayak ini juga bisa dibilang sebagai investasi. Iya, betul. Jadi mungkin untuk modal ada modal investasi di awal, ada juga modal yang seperti bunga yang itu. Habis Tapi pakai. Ya memang yang habis continue pakai, ya, ya, continue, belanjanya ya. ya. Mungkin kalau saya kemarin itu modalnya nggak banyak sih Kak. Kayak cuma beli wrapping, beli gunting, dan beli bunga. Kira-kira habis sekitar 200 atau 300 ribu iya. Wah, luar biasa. Karena kan juga kalau di bunga ini kan dia tergantung permintaan customer ya. Jadi kapan ada dibutuhkan, dipesan ya di situ baru aku beli. Betul. bahannya. Untungnya lebih banyak tapi ya. Nah, Iya. keuntungannya ini yang pemirsa juga mungkin butuh tahu ya. Iya. Berapa keuntungan per bulan Kak Azmi dapatkan? Nah kalau per bulan aku belum terlalu ngitungin per bulannya karena dia kan pasarannya juga dia per musiman Ya. sebenarnya. Iya. Paling banyak itu musimannya di musim wisuda gitu. Selain dari musim wisuda paling banyak customer yang memesan di acara ulang tahun mereka atau apa gitu. Tapi kalau untuk untung dari satu bucket gitu ya, aku biasanya ngambil untung itu di sekitar 50 sampai 100 per bucketnya. Iya, bisa Iya. diperhitungkan lah ya pemirsa kali berapa gitu. Iya. Oke, baik. Jadi ini usaha florist ini tidak membutuhkan modal yang besar ternyata ya, tapi membutuhkan niat, kreativitas dan juga nilai seni di dalam diri kita begitu ya pemirsa ya. Jadi ini memang benar-benar industri kreatif ini dibutuhkan kreativitas kita yang memang harus mumpuni begitu ya pemirsa ya. Kalau dari Bang Rizal ada nggak tips-tips yang bisa diberikan kepada pemirsa di rumah? Untuk memulai IO. Ekonomi kreatif tentunya. Nah, untuk ekonomi kreatif yang pastinya niat itu mungkin harus ada. Nah, kemudian kita memang harus berkumpul sama para pelaku-pelaku usaha juga supaya terbangun nih semangat kita, terbangun relasi juga. Jadi relasinya nggak itu aja, nggak cuma dari keluarga-keluarga aja, nggak dari teman sekolah atau teman kuliah aja, tapi lebih luas. Nah, jadi kita memang harus bergaul dengan banyak orang untuk memulai bisnis ini gitu sih. Betul. Setiap usaha pasti membutuhkan kerjasama dengan pihak-pihak lainnya ya, supaya lebih berkembang lagi. Kitanya juga semakin semangat gitu ya pemirsa ya. Baik, terima kasih atas kehadirannya di sini Bang Rizal dan juga Kak Azmi. Mudah-mudahan usaha floristnya dan juga event plannernya semakin berkembang, semakin maju ya, dan juga tentunya berkontribusi untuk ekonomi kreatif yang ada di Kota Medan, Sumatera Utara. Pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan Ekonomi Kreatif kali ini. Saya Kori dan seluruh kerabat kerja bertugas pamit undur diri. Kita masih akan dihibur dengan Kick Kusting. Silakan.